Ya pemirsa, informasi berikut ini ada seorang istri di Purworejo, Jawa Tengah yang ditemukan tewas dan diduga karena menjadi korban KDRT yang dilakukan suaminya sendiri. Ini adalah video yang beredar saat pelaku ini diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak menjadi amukan warga. Sebelumnya, warga desa Ketosati, Kecamatan Bener digegerkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku inisialnya R terhadap istrinya sendiri inisialnya H. Korban dinyatakan tewas setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Loano. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku. Belum diketahui apa motif pasti pelaku melakukan penganiayaan ini. Polres Purworejo saat ini juga sudah mengamankan pelaku dan saat ini R masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, kita langsung bergabung bersama AKP Catur Agus Yudo Praseno, Kasat Reskrim Polres Purworejo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Assalamualaikum Mbak Ratih, Mas Alfat. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu. Pak Kasat, apakah saat ini pihak kepolisian sudah berhasil mendalami apa motif sang suami ini tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Dan apakah juga dari keterangan pelaku sudah berkali-kalikah dia melakukan KDRT kepada istrinya? Baik Mas Alfat dan Mbak Ratih, kami jelaskan ke pemirsa TV One bahwa kasus ini sudah ditangani dengan cepat oleh Polres Purworejo, Satreskrim. Dalam hal ini perlu kami luruskan tadi disampaikan penyelidikan ya, bahwa perkara ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya kita lakukan penyelidikan dengan kemudian dari hasil penyelidikan sudah kita lakukan gelar perkara naik sidik dan juga gelar perkara penetapan tersangka. Dan dari hasil fakta-fakta penyidikan kita tetapkan tersangka atas nama inisial R sebagai pelaku. Dan dalam fakta penyidikan memang R ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban H yang tak lain adalah istri sahnya sendiri ini dilakukan sendirian. Tidak ada peran pembantuan, turut serta menyuruh dan sebagainya. Jadi dia sebagai pelaku tunggalnya. Demikian. Sudah diketahui Pak motifnya apa Pak? Cemburu kah, masalah rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya Pak? Dari fakta-fakta penyidikan yang sudah kita lakukan, utamanya dari hasil keterangan tersangka R, bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, kurang lebih pukul 23.00 WIB, tersangka R ini melakukan kegiatan minum minuman keras di rumahnya dan juga diketahui oleh istrinya itu sendiri. Dari mengkonsumsi minuman keras itu sudah menjadi kebiasaan R dan kemudian sudah menginjak dini hari Sabtu 13 Juli 2024 kurang lebih pukul 01 mereka berdua terlibat perbincangan yang akhirnya perbincangan tersebut mengarah ke percekcokan. Yang kemudian dari hasil pemeriksaan kami, cekcok itu diakibatkan adanya kecemburuan. Kecemburuan R selaku suami kepada korban H yang tak lain adalah istrinya sendiri. Yang R ini menduga bahwa H ini mempunyai hubungan dengan mantan pacarnya. Nah, diantaranya dari perbincangan itu ada jawaban H yang menyinggung perasaan R, sehingga R tidak bisa menahan emosinya, kemudian melakukan kekerasan terhadap istrinya, hingga istrinya melarikan diri dari rumah, minta perlindungan kepada tetangga, dan kemudian tidak berani pulang, dan pada saat itu mau diantar oleh tetangga untuk pulang, tapi tidak mau, sehingga berlindung di rumahnya tetangga sampai akhirnya pukul 5 setelah subuh itu pingsan, gitu. Pak Kasat, mungkin terakhir, apa pasal yang akan dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukumannya, Pak? Baik, Mbak Ratih. Jadi kami tambahkan, dalam hal ini kita juga meminta bantuan dari tim medis dari Bidokes Polda Jateng, sudah kita lakukan otopsi. Faktanya bahwa korban atas inisial H ini dalam kondisi mengandung bayi perempuan, kandungannya sudah berumur 6 bulan. Dari fakta ini tentunya korban menjadi dua. Yang pertama
adalah H itu sendiri selaku istri sah daripada pelaku, dan yang kedua adalah bayi yang ada dalam kandungan berumur 6 bulan yang perempuan ya. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang yang dikatakan anak itu adalah yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Ya, dalam fakta itu kami menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana dalam hal ini ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik. Terima kasih Pak Catur selaku Kasat Reskrim Polres Purworejo sudah berbagi informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum.